berpendapat ya ini ya. Ini perlu adanya semacam ya implikasi yang ditimbulkan ialah bahwa keterampilan untuk memenuhi kebutuhan pasaran tenaga kerja itu dibekalkan disertasi wawasan ilmiah yang dibutuhkan bagi penerapan suatu profesi. Nah, ini sangat penting di dalam masing-masing prodi. Karena masing-masing prodi itu sudah pasti ada keistimewaan. Nah, ini contohnya manusia juga demikian. Karena kita lihat bahwa di dalam pikiran manusia itu kan saya katakan kemarin itu ada batasnya, yaitu lupa. Jadi masing-masing manusia itu saling melengkapi sebenarnya. Masing-masing prodi, masing-masing jurusan juga semuanya itu saling melengkapi. Tidak ada saling menghina antara satu dengan yang lain. Karena di dalam ranah pendidikan, ya, walaupun dikatakan pinter di bidangnya itu sudah pasti akan membutuhkan yang lain yang dianggap misalnya sifatnya yang mitologi, yang agama, ya, yang budaya, sedangkan ya di depannya adalah bidang saintek yaitu yang notabene dianggap sebagai orang-orang cerdas, jangan begitu. Orang-orang misalnya di bidang saintek dan lain sebagainya juga mengalami ruang pemikiran yang sepi. Ya, yang sepi sekali karena tidak ada semacam siraman ya, bukan siraman rohani saja ya, kayak ada yang kurang di dalam pikiran itu. Ini ya, jadi teman-teman harus memperhatikan itu. Ya, tolong di-mute-kan ya supaya nggak ada suara masuk sehingga yang Prof itu bisa fokus untuk menjelaskan. Nanti setelahnya kita diskusi ya. Baik, saya lanjut lagi. Terima kasih. Siap Nah, di di dalam kedua, hal ini ya, mungkin jadi tadi sudah sudut ada pandang di bidang filsafat itu tetap kita selalu evaluasi juga. berorientasi. Di sini ada Ya, evaluasi bagaimana sih di sebaiknya sambutan kita hidup dengan di dalam materi bidang naskah yang akademik ditampilkan di layar. supaya antara Mohon satu izin dengan juga yang lainnya itu Pak saling Yogi menghormati. di Itu sana, kunci. sehingga itu Karena perbedaan itu sangat penting di dalam Jadi belum kita pada berpikir. Jangan apa yang merasa ditampilkan di layar dengan apa yang disampaikan oleh kebetulan tadi sambutannya yang disengaja kita fullkan dia sehingga kita ada. Ya kalau sambutan saya sedikit, ya bukan sambutan, laporan saya sedikit jika animasi itu tidak terlalu banyak. Ya, jadi tim makeup lawak masih perlu waktu. Cukup baik. Kalau sudah cukup, saya akan ambil alih sebentar. Nanti kita bisa latihan lagi. Ya, kita akan masuk ke sesi 2 atau baik. day 2 untuk Ini ada kredit juga di sini. Baik, saya lanjut lagi ya. Jadi kita di dalam berpikir ya di antara manusia itu dan juga di antara perguruan tinggi yang di dalamnya ada jurusan, ada prodi masing-masing itu, janganlah menganggap bahwa membedakan antara satu dengan yang lain itu tidak boleh ya. Oke, jadi baik. ada Kita akan semacam mulai penghormatan lah penyedia ya. acara, Jadi ada ya, pemikiran kemudian demokrasi dalam hal tim ini yang untuk terlibat menghargai yang silakan lain. standby sesuai Jadi dengan tugasnya tidak masing-masing. ada Kita akan semacam mulai di bahwa sesi itu kedua. IPHA Ada itu beberapa adalah yang nanti yang memang kita skip IQ-nya luar ya biasa, untuk sedangkan yang mempercepat proses. jurusan ini Tapi karena IQ-nya ini jongkok aksinya semua, juga jangan berbeda, dikatakan ya. demikian. Justru yang Kemudian juga tinggi-tinggi kondisi acara menganggap itu beberapa kadang-kadang juga sakit, berbeda, yang sehingga menyelesaikan adalah hal-hal yang dianggap rendah menjadi itu. krusial itulah yang kita akan Paham ya? jadikan. Jadi Baik, kadang-kadang untuk misalnya waktu seorang saya dokter, berikan seorang ke teknis yang si acara. atau seorang arsitek dan lain sebagainya tuh dalam pikirannya juga perlu adanya semacam nutrisi ya dari ilmu yang lain yang belum ada di dalam bidangnya, yang belum ada selama dia belajar ilmu-ilmu saintek atau yang lainnya itu perlu juga dia harus memahaminya. Kalau tidak paham, saya yakin ya kurang penghargaan terhadap bidang-bidang ilmu yang ditekuni oleh manusia itu sendiri. Ini sangat penting. Jadi teman-teman meskipun ya dulunya adalah seorang misalnya ya mungkin ada doktor ya sudah ya atau sudah kuliah di S1-nya itu adalah kedokteran ataupun ini teknisi atau farmasi atau biologi dan lain sebagainya, kemudian berhadapan dengan ilmu-ilmu
yang sifatnya humaniora itu harus betul-betul sangatlah bersyukur ya, karena nanti ada semacam tambahan ya dalam pola pikiran kita, sehingga pola pikiran itu juga mempengaruhi lifestyle kehidupan manusia itu sendiri. Apalagi ada perbedaan agama, etnis dan lain sebagainya, itu sangat penting untuk belajar ya, selain ya yang kita tekuni juga harus baca-baca buku misalnya budaya, agama ya, perbandingan agama-agama dan lain sebagainya, sehingga di dalam kehidupan ini pola pemikirannya sudah, mindsetnya itu sudah universal. Jadi tidak ada lagi fanatik ya. Jadi fanatik itu sebenarnya membuat pikiran kita menjadi dangkal, itu di dalam ilmu logika itu ya. Saya lanjut. Ini ya, saya lanjut. Kemarin sudah sebenarnya ini pertegas lagi apa dan bagaimana filsafat itu. Ini kemarin sudah ya. Jadi berfilsafat itu bukanlah monopoli para filsuf, tetapi berfilsafat itu menjadi perilaku setiap orang, sadar dan tidak. Dan ini ya, saya katakan demikian. Kenapa sadar dan tidak? Karena kita baru bangun pagi ya, teman-teman ya, yang misalnya yang Islam sholat, yang Hindu juga Trisandia pagi jam 6. Kalau teman-teman yang Hindu ingat, eling ya. Kemudian yang lainnya berdoa dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Kenapa ya? Kenapa kita harus sembahyang? Ya. Kenapa kita harus ke pura, ke masjid, ke gereja, ke pagoda dan lain sebagainya? Kenapa, mengapa? Nah, itu dasar pemikiran manusia mulai berfilsafat terhadap kehidupan kita ini dan kemana. Ada lagunya ya teman-teman ya. Mau dibawa kemana? Meskipun Ibu Prof tidak ini ya suaranya tidak semerdu apa yang ada di depan saya, pasti ada penyanyi dan juga yang lain sebagainya. Nah ini harus dipikirkan, mau kemana kita sebenarnya? Apa hanya tidur gitu ya, kemudian ngopi, kemudian tidur lagi kayak Mbak Surip itu. Seperti itukah? Tidak kan? Ingin adanya peningkatan baik di dalam kehidupan ini ya, di pekerjaannya, ada manajer ya, saya kira ada manajer di sini ya. Kemudian juga ada bupati, kemarin juga ada bupati, ada DPR, anggota DPR, pengacara, polisi, dosen, guru, ibu rumah tangga, ya dan lain sebagainya. Itu ya harus paham betul itu teman-teman ya. Jadi kalau dalam dunia filsafat itu memang harus dikontrol, ada controlling di dalam waktu ini. Tiap tak denyut nadi kita kan detik ya, kemudian menit, kemudian jam, hari, bulan, tahun, sampai bertahun-tahun itu sudah selalu terkontrol. Saya yakin dalam kehidupan ini pasti strategi apapun sudah ada controlling. Saya yakin tidak ada ya sedikitlah kesalahan, karena manusia itu tidak sempurna, pasti ada kesalahan tetapi tidak signifikan. Itu intinya itu. Karena selalu mikir, karena di depan saya ini karena pikirannya tuh masih gonjang-ganjing ya, masih ada gelombang-gelombang yang mempengaruhi. Kenapa sih pikiran manusia tuh kok nggak bisa fokus? Kenapa sih harus latihan ya, dengan istilahnya Semaranam dalam Hindu, dengan wirid yang Islam dan lain sebagainya, dengan yoga dan lain sebagainya? Kenapa? Karena memang penting untuk diarahkan, karena pikiran itu seperti kilat. Sekarang sudah di Amerika, pikirannya membayangkan ya misalnya gimana di Amerika, di Australia, di Jerman dan lain sebagainya. Ini ya, karena meletup-letup pikiran itu sehingga kadang-kadang tidak fokus. Sebenarnya kalau kita menghadapi sesuatu satu persatu, gayang itu bahasa Jawanya, cek enak gitu ya. Jadi kalau kita sekarang misalnya saya bicara fokus ke materi,
saya yakin akan mendapatkan sesuatu yang beda dengan yang lain, dan pengalaman itu sangat mengasihkan. Contohnya dalam hal ya dapat perkuliahan dan lain sebagainya. Kalau orang tidak fokus tuh pasti pecicilan. Bahasa Jawanya ya. Saya ingat bahasa Jawa itu yang aneh-aneh, yang unik-unik saya ingat sekali ya. Jadi gini, kalau ada orang berkata atau berbicara, fokus tidak lain-lain, tidak nyari sesuatu dan lain sebagainya. Jadi semadi, ya, bertapa di antara hal-hal yang sifatnya yang bikin kita terpengaruh dan lain Untuk sebagainya. Ini besok harus tadi latihan si teman-teman Konsensi ya, minta sehingga perlengkapan ya, membawa ini sehingga itu kita Pak di dalam kardus apa berfilsafat namanya secara individu ya, isi dalam pit keluarga bar dan lain aqua itu sebagainya, saya yakin dibawa ke step by step registrasi itu semuanya apa yang pagi-pagi kita inginkan, ya apa yang nanti kita banyak kerjakan itu sekali itu akan macam berhasil. Itu ya, jadi di dalam filsafat seperti itu memang harus dimanage kalau di dalam ilmu logika. Jadi supaya berpikir lurus, tepat dan benar itu susah teman-teman, maka dari itu harus dilatih. Saya fokus di depan teman-teman ini, latihan ini bertahun-tahun. Ya, dari mulai saya kecil paham dengan yoga dan sebagainya itu, ini memang latihan, tidak terusik yang lainnya. Sehingga apa nantinya? Nah, di dalam sejarah filsafat pun juga demikian. Ya, bahwa manusia itu memang sebenarnya sebagai poros penyelidikan ataupun penelitian, sehingga disebut dengan antroposentris. Jadi manusia dengan dunia filsafat untuk bergulat dengan masalah-masalah yang fundamental sudah ada semenjak manusia mulai bertanya dan mengagumi. Apa arti makna sesuatu beserta asal mulanya yang ultimate, sehingga dari apa yang masih sifatnya dangkal sampai ke akar-akarnya. Tidak ada pertanyaan lagi. Nah, semenjak dengan berbagai cara manusia ingin memperoleh jawaban paling sesuai, walaupun jawaban itu pada akhirnya sering berada dalam kawasan spekulatif dan non-empirik ya. Jadi manusia demikian teman-teman ya. Jadi kita berpikir kemudian membuat karya-karya yang sudah mengarah ke ilmiah. Nah, itu masih ada istilahnya dialog. Apakah hal ini sudah benar? Nah, itu ya. Jadi dari zaman dulu itu hal-hal yang sudah dihasilkan oleh para leluhur, ya para tokoh ilmuwan dan lain sebagainya itu masih dalam ranah dialog, masih ada spekulatifnya. Contoh di dalam beragama, itu ya. Jadi agama Islam misalnya, ya itu ya. Apakah benar surga neraka itu ada? Kalau kita berpikir filsafat. Kalau kita berpikir agama beda lagi, teman-teman ya. Jadi kita harus yakin dengan itu. Filsafat dan malu. Entah dulu ya apakah sudah benar ya apa yang disampaikan oleh agama itu menjamin kita setelah mati akan A, B, C dan seterusnya. Dengan ajaran bahwa kita harus berbuat baik. Itu. Kemudian dalam Hindu juga demikian. Tapi dalam Hindu itu wajib hukumnya ya dalam hal ini kita harus yakin dengan konteks karma pala. Hukum karma pala itu sangatlah cicih itu bahasa Balinya. Cepat terjadi kalau kita berbuat yang tidak baik maupun kita berbuat baik. Ajaran lain juga pasti ada semacam itu. Nah, ini adalah tujuannya apa? Untuk mengadamkan pikiran yang masih bergejolak ya, yang masih berpikir benar enggak itu, untung enggak itu seperti itu ya, sehingga ya menjadi sebuah yang dikatakan itu non empirik ya. Jadi tidak ada pengalaman dan lain sebagainya sehingga kita di dalam membuat ilmu pengetahuan itu mandek. Itu ya. Nah, ini adanya spekulatif dan lain sebagainya. Tetapi dalam ilmu pengetahuan memang harus demikian. Harus ada spekulatif dan lain sebagainya. Dalam ranah apapun ya. Dalam perdagangan ya.
kemudian dalam kehidupan, kemudian dalam beragama, kita juga harus tetap berspekulatif. Karena apa? Kalau kita ya mentah-mentah menerima ajaran yang kadang-kadang belum kita diskusikan, apakah cocok dengan kita, apakah cocok dengan budaya kita, dan lain sebagainya. Ini merupakan hal yang paling penting di dalam pola pikir manusia, di dalam ya membuat sesuatu hal yang sifatnya masih mentah, kemudian saya setelah bisa kita jadi paham, oh ini tuh bilang maksudnya, baru kita mengiyakan. Itu yang penting di dalam pergolakan antara pikiran atau filsafat dengan hal yang lain, tidak hanya agama tetapi budaya dan lain sebagainya. Kemudian masalah fundamental yang memperoleh jawaban secara spekulatif inilah yang mengantarkan umat manusia pada suatu garis batas. Yang di luar garis batas itu akal dan pengalaman sebagai senjata manusia untuk berfilsafat tidak mampu lagi berperang. Yang di luar garis batas itu keyakinan masing-masing harus tampil. Nah ini ya. Jadi tadi kan benar saya katakan. Jadi kalau udah pikiran itu sudah istilahnya tidak mendapat jawaban karena filsafat itu terus ada semacam dialog ya, diskusi ya, dan lain sebagainya. Pikiran kita selalu bertanya-tanya. Memang benar itu ya, misalnya gunung itu seperti itu ya. Kok ada asapnya? Pasti ada asap, pasti ada api dan sebagainya. Terus begitu berpikir sehingga nantinya akan semacam ada silogisme kan gitu pikirannya teman-teman, sehingga di dalam hal silogisme itu menentukan manusia untuk berpikir lebih ya, lebih di istilahnya diperluas lagi untuk menerima hal-hal yang kadang-kadang belum tahu kebenarannya. Nah, itu harus diterima dulu, kemudian tetap dipikirkan. Apakah itu sudah sesuai dengan diri kita, sesuai dengan penalaran kita, sesuai apa yang kita inginkan dari tujuan itu yang terpenting di dalam menghadapi yang sifatnya hakikat itu sendiri, yang tadinya memang kalau masalah fundamental tuh artinya itu hal-hal yang mendasar yang setiap pola pikir dari zaman kuno ya, pertengahan, modern dan kekinian tuh terus ikut bareng ya, selalu ada masalah ya, tidak misalnya hasil-hasil pemikiran filsuf kuno itu misalnya biarlah itu merupakan pedoman pegangan hidup yang betul-betul adiluhung kan gitu sebenarnya ya. Tetapi kenapa kok manusia masih meributkan ya hal-hal yang dihasilkan oleh pemikiran manusia terdahulu yang sebenarnya merupakan hal yang mesti harus kita sadari. Tanpa adanya pemikiran yang kuno itu tak mungkin dalam kehidupan modern itu bisa terjadi. Itu seperti itu contohnya. Kita lanjut. Nah, kemarin sudah saya sampaikan bahwa di dalam penggunaan kata filsafat itu ya, kata filsafat itu pertama kali oleh Pythagoras, kemudian sampai ya ini belum diterima oleh masyarakat, artinya belum ilmiah sekali karena masih berbau mitos. Yang dihasilkan pada zamannya Pythagoras ini adalah ilmu terkait dengan kosmologi dan kosmogoni, itu yang terpenting ya, 6 sebelum Masehi. Kemudian setelah Socrates dan Aristoteles baru bahwa filsafat itu sudah ya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini di dalam sejarah nanti saya sampaikan ya, termasuk mulai dari filsuf-filsuf kuno, kemudian pertengahan, modern, kekinian. Nanti di dalam kita membahas 3 poin yang abadi itu yang disebut dengan ontologi, epistemologi dan aksiologi atau antropologi. Ini dah ya. Kemudian dengan melalui penghayatan praktis dan pelacakan teoritis inilah baru akan dapat memahami secara lebih mendalam arti, makna serta isi filsafat itu untuk masing-masing
zaman dan kurun waktu. Lebih dari itu akan pahami mengapa kemudian timbul berbagai macam kesamaan, perbedaan dan pertentangan dalam sikap pandang dalam menghadapi suatu masalah, itu ya. Jadi gini ya teman-teman, bahwa ya di dalam sejarah filsafat kuno, kira teman-teman sudah dapat bukunya ya. Mungkin bisa nyari buku filsafat kuno itu karangan dari Bertens ya, itu ada. Itu memang agak kuno, tetapi kalau di Shopee mungkin Siapa ada yang gitu mau ya. berani beli? Atau ini buku tentang tokoh-tokoh modern, ada Hammersmark itu ada ya. Kemudian yang lainnya, dan juga didukung oleh buku filsafat ilmu, ya boleh yang simpel-simpel saja, Dia katanya dia Susanti mau bisa dan lain kenalan. sebagainya. Tetapi nanti ya, yang saya sampaikan ini juga rangkuman dari berbagai macam buku, nanti sebagai pedoman di dalam penjawab UTS nantinya. Oke, saya lanjut. Jadi sebelum saya lanjutkan di slide yang ini, bahwa di dalam memahami ya filsafat itu ya mesti kita harus berkiblat pada hasil para filsuf mulai dari zaman kuno ya. Contohnya zaman kuno itu ya apa namanya, yang terpenting di situ ada Thales ya, Anaximandros, Anaximenes, Pythagoras ya, kemudian Heraclitus, kemudian zaman kebijaksanaan tuh ya ada Socrates, Aristoteles dan Plato ya. Jadi banyak di sana ya, ada Xenophanes, ada Zeno yang merupakan bapak logika dan lain sebagainya. Itu betul-betul kita kalau membaca semuanya akan bisa merangkum ya, bahwa dari masing-masing filsuf kita bisa menilai coraknya, bahwa corak pada zaman kuno itu sudah pasti dekat dengan alam dan dekat dengan kelihatan dari hasil karya dari para filsuf itu sendiri. Contohnya kemudian ada Anaximandros ya, udah Apin, kemudian Pythagoras ya, itu teman-teman akan asik ya dengan apa yang disampaikan oleh para filsuf tersebut, karena meskipun isinya sederhana tapi di dalamnya banyak mengandung arti. Karena apa? Karena para filsuf itulah yang menyebabkan adanya apa yang kita miliki sampai sekarang ya, mulai dari hal-hal yang tadinya itu masih sifatnya mitos, kita sudah menikmati hal-hal yang sifatnya modern. Dulu kita tidak mengenal bahasa Latin seperti yang teman-teman hadapi di depan laptopnya, tapi dulu masih beraneka ragam ya. Contohnya misalnya bahasa Arab kayak gitu ya, kemudian bahasa Sanskerta beda, bahasa Jawa beda ya, bahasa Cina beda, Jepang beda. Jadi seluruh ya bangsa yang ada di dunia ini itu beda-beda. Tetapi dengan jasa bangsa Yunani ini sehingga kita bisa menikmati keindahan. Nah di sini yang belum tidak apa namanya ajum atau bahasa Yunani, tetapi bahasa Yunani itu istilahnya gentleman ya, jadi